rapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya. Pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Besok pagi hari Jumat akan dirapatkan. Apakah turut melibatkan pihak? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk, masa mau memeriksa dirinya sendiri, enggak juga. Dan siap ditindaklanjuti oleh Kemenkeu. Saudara-saudaraku, mari sekali lagi saya ajak kita sebagai rakyat Indonesia, kita beri dukungan moral, berikan semangat untuk Pak Mahfud MD, PPATK, dan juga Kemenkeu, ya, Ibu Sri Mulyani, untuk benar-benar menindaklanjuti ini, mengungkap semua kejanggalan transaksi atau transaksi mencurigakan di wilayah tupoksi Kemenkeu ini demi menyelamatkan perekonomian negara kita. Ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia, karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen bea cukai, ditjen bea cukai, bea pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan hukum. Tapi nanti meluas panitianya itu, timnya nanti akan terdiri dari beberapa sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut tim. Mahfud MD pastikan Satgas Transaksi 349 triliun rupiah segera dibentuk. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Komite TPPU segera membentuk Satgas Transaksi Janggal di Kemenkeu senilai 349 triliun rupiah. Satgas tersebut akan melakukan supervisi penanganan laporan hasil analisis atau LHA dan laporan hasil pemeriksaan atau LHP mengenai transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat 349 triliun rupiah. Komite TPPU akan segera membentuk Satgas yang nanti tugasnya melakukan supervisi penanganan dan penyelesaian seluruh LHA dan LHP yang berisi laporan transaksi keuangan mencurigakan, kata Mahfud dalam keterangan yang dikutip dari akun YouTube Kemenko Polhukam Rabu 12 April. Salah satu laporan dugaan TPPU yang menjadi prioritas Satgas adalah kasus transaksi emas senilai 189 triliun rupiah. Dikatakan Menko Sri Mulyani telah memaparkan kasus tersebut telah diproses hukum. Pelaku perseorangan dinyatakan lepas dari segala tuntutan di tingkat PK, sementara pelaku korporasi dinyatakan bersalah. Namun kata Mahfud, Satgas akan kembali mendalami proses hukum kasus tersebut. Oleh sebab itu, Satgas akan memprioritaskan untuk meneliti LHP senilai 189 triliun rupiah ini untuk memastikan apakah proses hukum terhadap pelaku tersebut berhubungan dengan LHP yang kami kirimkan atau LHP lainnya. Jadi, kalau sudah ada yang ingkrah sebagai sebuah kesalahan, tentu itu kemudian menjadi tindak pidana asal yang TPPU-nya harus dicari, katanya. Mahfud menyebut keputusan pembentukan Satgas Transaksi Janggal 349 triliun rupiah didukung oleh Komisi 3 DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Komite TPPU pada Selasa 11 April kemarin. Hadir dalam rapat itu Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU serta Menko Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana selaku anggota Komite TPPU. Keputusan pembentukan Satgas ini kemarin sudah didukung secara kuat oleh Komisi 3 DPR pada rapat dengar pendapat umum dengan Komisi TPPU yang dihadiri oleh saya dan Menteri Keuangan serta Kepala PPATK tanggal 11 kemarin, katanya.